Oke, baik lagi di Sepertiga Malam. Oke, balik lagi bersama kita. Kita kali ini mau bahas tentang sosok yang Lanjutan kemarin akhir zaman. bakalan ada sosok di akhir zaman yang bakalan muncul nih, Bi. Iya. Apa istilahnya apa ya? Superhero mungkin atau Bisa jadi superhero-nya kita dah rasanya. superhero-nya kita ya. Superhero. Iya. Yang Ada musuhnya juga. Pemeran utama. pemeran utama. Iya. Bakal ditunggu-tunggu sama seluruh umat Iya. muslim ya. Setelah kita mau bahas Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi itu apa sih, Bi? Imam Mahdi. Siapa sih? Yes. Imam Mahdi nih ya. Pertama, Mahdi itu, aduh artinya apa lagi gue lupa. Mahdi itu kayak ini ya, Apa? Status apa? Sosok. Julukan. julukan dia, dia julukan. Karena kan kalau di nubuat Rasul kan Imam Mahdi itu Nama. dia itu keturunanku kan. Keturunan Nabi. Ya keturunan Rasul. Terus Jalur Fatimah ya. ya namanya mirip nih sama nama Rasul Muhammad. Nama bapaknya juga mirip sama nama Abdullah gitu kan. Dia akan memimpin Islam nanti di akhir zaman. Ya makanya nih Boy ya, kalau kita pikir-pikir ya, kan zaman sekarang orang pada banyak yang apa sih mencemooh Habib kan. Iya. Emang sih ya mau nggak mau kita nggak bisa nutup mata ya, ada Habib yang emang Yang di tanda kutip ya. ya. Iya. Ini Nah, Anda semuanya benar lah. perang-perang Iya. terus. Cuman jadinya tuh kayak anak-anak muda sekarang yang emang pada dasarnya kurang melek apa sih Islam kali ya, agama ya. emang dari ya kurang mungkin kagak ngaji, cuma suruh ngaji wah. Iya. Jadinya tuh mereka ya benci aja udah ngeliat Habib. Iya, Jadi semua dipukul rata. Pukul rata. Padahal kan mau nggak mau gini. Kayak balik ke nubuat Rasul kan dia harus keturunan Rasul. Harus keturunan Rasul. Ya kan? Sedangkan yang nyatet kan Robiatul Adawiyah ya. Kalau Iya. namanya kan. Iya, udah fix banget itu. Makanya sekarang yang bisa nge-verified lah bahwa ini keturunan Rasul siapa? Pasti kan Robiatul Adawiyah gitu kan. Makanya tuh kita harus hati-hati tuh. Misalkan kita melihat sosok Habib yang bagaimana ya, tetap kita hormatin gitu. Soalnya dia udah tercatat di ini. Ya kita nggak ada yang tahu ntar dia ngelahirin anak namanya Abdullah. Nah, nggak ada yang tahu kan. Mungkin anaknya atau cucunya apa gimana kan. Makanya itu. Terus gitu, bukan Ya, dianya. sekelas Nabi Nuh aja nggak bisa nyelamatin. Keluarganya. Iya, kayak Apalagi gitu. Habib ya. Makanya nih lo ya, gens ya. Z, Jangan ikut-ikutan lo benci Habib, mentang-mentang Habib ada yang gimana-gimana lo. Tetap kita harus hormatin. Soalnya nanti lu akhir zaman Imam Mahdi ya keturunan dia. Rasul, Iya, cowok. Nggak iya. bisa lu. Kalau Kayak dianya, gitu. Nah, dikabarkan juga Pi bahwa katanya ada yang bilang udah lahir, Hmm. ada yang bilang belum. Aduh, Di itu fase Imam apa Mahdi ya? ya. seru banget. Iya itu. Coba Pi, jelasin dulu dah. Jelasin dulu dah. Soalnya kalau di cocok logi sih masuknya Iya, masuknya sesuai ya. sama zamannya yang diceritain nggak sih ya gitu. Tebak bego lah jadinya. Kan kalau di Indonesia ya istilahnya itu satria piningit kan. Iya kan? Satria piningit ya. Kayak sang inilah. Malah Jokowi Enggak apa. dibilang waktu itu sempet Pria ada yang bilang Oslo, pria Oslo. Pria Oslo. Pria Oslo. Tahu enggak itu fotonya dia dijadiin inian anjir yang ngeband tuh sama Elo tau enggak? Ya, ya kan? Iya. Ganteng banget anjing. Pria Oslo tuh ya. Iya, sebentar dah kalau nemu dah. Gua kasih dah ininya. Itu orang-orang awaj tuh pada bilangnya tuh satria piningit itu sempet dulu tuh. Soalnya sering rajin-rajin beribadah ke tembok ratapan Oslo gitu. Dia masuk gorong-gorong. Iya. Jangan-jangan dia ini Spiderman. Iya. Kayak gitu lah ya. Deadpool dia anjir. Iya cool ya. Pria Oslo. Pria Oslo. Iya. Ada tadi apaan sih? Kamu jadi sing. Imam Mahdi, Imam Mahdi. Iya, dia udah muncul apa belum sebenarnya? Imam Mahdi, belum, dia udah belum, muncul apa ya. belum? Ya kalau dibilang udah Kan dia katanya muncul tuh di tengah apa namanya kekacauan dunia kan. Dia muncul sebagai Ya kalau kita cocok logiin sama zaman ya, kayaknya belum ya. belum. Soalnya Kalau hancur ya, Bi. kayak perang masih beberapa puluh tahun lagi kayaknya dah. Ini kalau Kayak- muncul
Dia lahirnya di Habib siapa nih? Nah, itu dia lah misteri. Soalnya sang Al-Mahdi ini dia itu bahkan nggak tahu dirinya itu Imam Mahdi. Bahkan dia Dia nggak tahu, nggak nyadar. dia menolak waktu di Nah, baiat. dia tahu dia Imam Mahdi dari siapa? Apa ada orang yang tahu? Dipaksa karena sama orang. si ulama ini udah nemuin ciri-ciri yang ini dia pasti gitu. Oh, jadi Ulama-ulama soleh. dianya dibikin buat kayak Imam Mahdi gitu ya, makanya jadi dia ada Imam Mahdi. Ibarat gini dah, misalkan para ulama nih punya circle lah bahasanya. Ada nih yang namanya Muhammad, terus bapaknya Abdullah, ya langsung udah keciri kan dia. Tapi dari kecil dia udah didoktrinin Nabi Muhammad cerita gini nih, hadisnya gini-gini, ada Imam Mahdi. Cuman dia nggak mau. Iya. Gitu. Dan Coba dulu gitu. Dan konon katanya dia itu ya sama kayak manusia Biasa. zaman sekarang. Ya kayak anak-anak di zaman sekarang gitu. Iya kayak sekolah, kuliah, nyari S1, S2 gitu normal. Pendidikannya juga ya normal. Kayak gitu. Tapi balik lagi itu kan cocoklogian zaman iya. sekarang kan. Bisa jadi emang dia udah lahir Jadi kan. katanya proses dipersiapkan. dia pas jadi Imam Mahdi, pas di baiat tuh, jadi dicuci ya, artinya apa gimana sih? Dalam Gue sih belum semalam nemu itu. gue belum nemu sih, tapi ada kemungkinan sih karena kan Kayak Nabi kayak Muhammad, zaman kan? kayak Nabi Muhammad. Wah, Emang dia namanya pemimpin besar tuh hatinya nggak boleh kotor sedikit pun Iya, kan. harus benar suci. Mukanya juga nggak boleh kotor. harus pakai kaf. Pakai skin ya. Iya gitu. Jadi kalau Imam Mahdi udah ada apa enggak, banyak yang bilang udah ada nih yang Kecil senang. kali ya, Iya, kecil iya, para pencari Imam Mahdi bilang udah ada. Itu Imam Mahdi panggilan aslinya nama Muhammad. Iya, Muhammad Muhammad bin Abdullah namanya. Muhammad bin Muhammad Abdullah. Abdullah. Julukannya Kenapa? Nabi Imam Mahdi. Oh, julukannya Imam Mahdi. Iya. Nanti dia dipanggil sama umatnya berarti Imam Mahdi gitu. Mahdi ya. Oh, Imam Mahdi. Ibarat kayak Nabi Muhammad panggilnya apa? Rasul. Rasulullah. Oh, iya. Gelarnya. Oh iya. Gelarnya. Oh, maksud Iya, gelar gitu. kayak gitu. Nah, setelah era Imam Mahdi kan tuh apa namanya? Duhon itu ya. Tanda-tandanya lah, tanda-tanda kiamat. Ada peristiwa namanya Dukhon. Duhon. Nah. Itu gimana tuh? Nah, kalau dari segi timeline gini ya. Sebenarnya jadi Imam Mahdi itu yang gue tahu ya, yang gue Imam Mahdi itu sebelum Dukhon ya. Ya. Jadi saat perang dunia 3 nih, Imam Mahdi udah ada. Tapi timeline cepet. Kan tapi Waktu berasa cepet perang ya. dunia 3 kan belum kan? Belum. Iya. Makanya ini nanti nih perang dunia 3 nih. Terus Imam Mahdi alias Muslim lah ya. Muslim udah mulai nih menguasai daerah-daerah timur tuh. Timur dan barat bahkan bilang. Bisa jadi banyak tuh yang dikuasain. Nah. Tapi tapi tetap nuansanya masih lagi perang kayak gitu. Lagi perang. Nah, di momen-momen itu muncul Dukhon kayak gitu. Asap itu ya? Asap ya. Asap. Berarti asap randomnya beda tahu datang gitu. Nah, nih. Apa nggak ada peristiwa apa gitu? Asap ini Bantar Gebang anjir. Orang Lampung ya. Iya. Nah, kalau asapnya cocok logi lah, kita main cocok logi aja. Asapnya dari mana sih? Nuklir bukan? Nah, ada yang bilang kan dari nuklir kan? Karena nanti kan ada kemungkinan perang nuklir. Asap gitu ya? Ya kan dia ada radiasi juga kan? Iya, dari radiasi. Ibaratnya dia ngebom. Iya, keluar tuh. Kayak bom atom aja kan asapnya kemana-mana. Ini bom atom nuklir bukan ya? Bom ya? Kalau dia Bom nuklir jadinya. Tapi kagak kurang cocok lagi kurang menurut gua. Nuklir ya. Kurang. Soalnya dia emang asap gitu ya. Asap gitu. Nah, sebenarnya ada nih cocok logian gue yang tapi gue bukan ngambil sih, ketemu referensinya tuh dari ngaro-ngaro pinter. Ngaro pinter. Tau kan lu? Orang-orang yang indigoan. Iya kayak ini apanya nama Gufron kali. Kalau Sekoliin. Gak tahu itu dalil dari mana itu. Sududu lah. salam Indonesia. Salam Indonesia. Salam Asia. Anjir lah. pokoknya Salam dunia. dari Itu Salam fitnah-fitnah. YouTuber. Akhir zaman itu dia anjir. Iya anjir ulamanya udah ngaco. Iya. Masuk tuh ya.
Aduh, Iya, itu ngapa fitnah, Cok. dipercaya ya? Iya, gua heran tuh ya. Pengikutnya gimana itu ya? Aduh, brand road banget nih, brand road. Udah kayak dinabiin dia anjir. Iya. Ulamanya udah begitu ya ngasal-ngasal, tapi ada aja pengikutnya gua heran. Ada. Bego lu. Enggak masalah dia ngucapin bahasa Arab. Nah, umatnya Iya, ikut iya. aja karena Iya, umatnya iya, kalau gitu ya. kagak ngerti yang Iya. diucapin. Kalau Brand ngerti road juga kurang literasi, Iya. balik lagi. kalau ngerti Kasihan juga sih. nggak bakal ngikutin Kasihan. dia. Mm-mm. Ya udahlah, Kayak gitu. dikit lagi juga udah buat Iya. tanah anjir. Ya kayak gitu lah. Dukon ya, balik dukon ya. Pokoknya nih gue ketemu referensi itu dari para halus lah ya. Halus. Jadi nanti akan ada nih benda dari langit nih. Nah, bakalan Kayak meteorit gitu. iya menyentuh apa sih, bakal nubruk bumi nih, ya kan? Buminya gimana? Nah, Pecah, tapi enggak. seluruh rakyat di bumi tuh berusaha menghancurkan dia. Nah, gue cocok loginya gini, kayaknya bakalan ada dah terjadi Nuklir gitu ya? meteor. Oh, meteor jatuh. Ya, meteor jatuh. Yang segede kapan ya? Nah, cuman banyak ulama yang bilang meteor ini nyampe jatuh. Oh, jadi di atas nggak bisa dipecahin. Dan meteornya nggak satu. Misal nih, Banyak. meteor yang jatuh ke tanah, dia jadi abu tuh. Kebakaran lah apa segala macam, jadi asap lah. Abu panas ya. Iya, kayak gitu. Saking banyak ya kan. Oh, makanya itu yang disebut dukhon ya. Iya. Nah, kalau yang ke laut dia jadinya apa namanya tuh tsunami gitu. Cuman gue masih kurang puas cocok logian. Nah, yang puas kalau gue ngambil cocok logi dari Halwers itu ya, dia bilang bahwa kan dihancurkan si benda langit, benda dari langit ya. Dia- Kayaknya si meteor itu dihancurkan sama nuklir. Oh. Cocok logiannya. Ya misalkan Dia jatuh nih ya kan. ya kan Nuklir lah. Diajar sama nuklir. ini Pas di atas apa gimana? masih di atas. Ibarat nih kan nuklir nih, nuklir meteor nih, gede banget kan ya, masuk atmosfer, kekikis, tapi saking gedenya dia masih Masih gede nih. kan digumpelan dulu ya. Iya. Masih ada gumpelannya ya. Terus Dan dipecahin. itu kan udah diprediksi sama NASA bahwa ini bakalan tembus nih. Nah, Saking gedenya. saking gedenya dan itu banyak, nggak satu doang. Berarti meteor gede banget ya kan, atmosfer lapisannya ada banyak banget itu ya. Iya, makanya. Nah, makanya dihancurin dah tuh pakai nuklir dan itu jumlahnya banyak. Ibaratnya dadar udah tuh jadi kabut. Semuanya ya benar. Asap. Radiasi asap semuanya masuk. Soalnya kan si meteor kita nggak tahu kandungan meteor apaan aja. Kayak misalkan ada penelitian bahwa di meteor itu ada kandungan berlian, ada kandungan besi, Oh, iya. ya kan? Kehirup. Air, gitu. Bisa jadi di situ kandungannya apaan gitu yang mungkin dipecahin tapi Maksudnya berasap gitu. senyawa yang belum ada di bumi gitu ya, pada ke bawah semua. Iya kayak gitu. Nah itu cocok logian gue dukon. Masuk sih. Iya kan? Masuk. Iya masuk lagi ya. Namanya Halwers kan bisa jadi dia dimimpiin para jiners ya. Itu balik lagi cocok lagi, bisa percaya bisa enggak. Itu dari peristiwa Duhon. Dukon. Next peristiwa apa lagi Bi? Apa? Nah timelinenya nih, ibarat nih orang lagi perang segala macem terus ya ibaratnya orang lagi rusuh tapi dibubarin gitu kan, paham kan lu? Iya, iya. Disemprot nih Ibaratnya nih lagi ada ribut tawuran. Mama, wah, bubar lo. Iya, dibubarin, disiram. Nah ini pakai dukon, udah ada tuh lama tuh prosesnya. Oh, 40 hari itu sih. Iya sih, gue tahu 40 hari, tapi gue lupa lagi. 40 Pokoknya 40 malam dia gelap tuh. Gelap. Oh, gelap gulita. Enggak gelap gulita tapi. Matahari nggak tembus loh. Oh, nggak tembus. Nggak tembus. kita ngilustrasinya tuh kayak kalau kita ke puncak dah. Berarti udah, tapi masih ada malam paginya nggak? Nah sih, Tapi Oh, gelap. masih. Tapi gelap. Saking gelapnya tuh matahari nggak tembus. ilustrasi kayak kita ke puncak. Kabut. Kita ke puncak kayak kabut kan, tapi kan dingin tuh. Ya. Panas. Lu kan nggak bisa tuh ngelihat di sebelah jauh kan, maksudnya jarak jauh tuh kita nggak bisa ngelihat. Cuman dikit doang. Iya, nah bahkan Kayak ke gunung aja lah, ke gunung. ya makanya dibilang dukon itu feelingnya tuh kayak kita di kabut gitu. Kita tuh nggak bisa ngelihat begini bahkan gitu, Rabun bayangin. ya? Saking gelapnya. Makanya tuh berapa puluh hari lah ya. Nah
Lama tuh juga 40 hari ya. Nah, setelah 40 hari itu bahkan dibilangnya bahwa banyak tuh yang mati tuh. Apa sih bahasa orang-orang musyrik lah, orang-orang kafir lah. Orang beriman masih Iya. bertahan Selamatin ya. katanya. Iya. Selamatin ya. Karena kan kita udah di spoiler, di spill lah sama Rasul makanan kita apaan saat terjadi dukhon. Menurut lu makan apaan? Ini lu nggak gelap nih. Terus lu makan apaan? Makan tangan gue sendiri. Iya ini. Gak ada gorengan aja, gak ada gorengan. Nyemilnya satu, sari, kelingking, habis itu jadi tengah. Gak ada Paling gorengan ya. yang ada aja lah yang Jadi lu ngejarah aja ngejarah. Dagang, ada yang dagang. ya lu mau ngejarah juga bingung, orang nggak kelihatan jarak pandangnya gitu kan. Lu gitu panas. Kalau di puncak mah dingin. Ya ini berarti wedus gembel dong. Yuk, Ya iya mungkin kayak gitu, tapi kudus daun-daunan gembel lebih kali. parah sih. Daun-daunan makan. Iya daun-daunan paling. Mau nggak mau, batang-batang gitu. Lu mah udah direbus. biasa makan daun. Ntar paling kalau ada laron lu tangkep-tangkepin, lu goreng. Udah pernah itu. Jadi kayak makan kodok. Iya. Terus ada yang lewat. Coba gimana lo ya makan gak ya? sama. Wah, bau banget lagi, makanya dah anjir. Lapar banget gua ini. Iya. Nah, Berarti di apa yang beriman selamat lah Pi ya. lamat. Yang kafir yang nggak beriman ya. Lah kalau yang sosok yang sedang-sedang aja, Nggak tahu deh ya. Soalnya kan makanan kita kan di spillnya tuh zikirnya malaikat. Subhanallah, alhamdulillah. oh berarti makannya jikir berarti nggak Iya. makan. Nah, Bilang tuh bakal logikanya gimana? Masa lu suruh makan pikiran. jikiran? Ya ada Kira jikiran kan emang haus udah ya. tertu yang Logikanya nyatanya sih nggak bakal kenyang. Iya kan? Iya kan? Masa logika lu suruh jikir anjir gak masuk akal. Nah, gue punya cocok logian gini. Kenapa sih jikir gitu? Kalau lu pernah nonton 13 Lives ya. Jadi ada tuh kisah 13 anak main bola, dia lagi main ke goa nih. Nah, goa itu saat itu lagi lagi surut lah. Makanya dia bisa tuh nyusurin ke dalam, ke bawah terus ya. Nah, di suatu momen di saat itu juga maksudnya entah selang berapa lama hujan gede, banjir. Jadi goanya tuh banjir. Nah, dia kagak bisa naik lagi tuh ke atas. Guanya bisa ke atas aja. Iya. Oh, dia lagi di gua. Goa diturun ibarat mau ke gampang. atas nggak bisa. Nggak bisa. Gara-gara Banjir. Jadi udah aliran air udah penuh. Iya udah. Nah, dia kejebak tuh di satu batu gitu. Ngumpul tuh ada 13 orang. Oh ngumpul di batu. Iya. Yang terapung ibarat ya. Yang apa? Ya iyalah, pokoknya dia nggak Bisa kebanjiran keluar, lah. Nah, coba lu bayangin. Dia itu terjebak kalau nggak salah 2 minggu. 2 minggu. Lu bayangin dia makan apaan, minum apaan. Lu bayangin. air apa? Air laut. Ya air bah itu mah hitungan air hujan. Minum lah. Minum air yang itu. Doang kali. Iya, logikanya oke. Kalau kita minum air kotor itu, disentri lu yang ada. Mencret-mencret, iya kan? Logikanya. Tapi kagak mati dulu. Kalau udah mau mati nggak usah minum ya. Iya. Kita kan jangan pasrah, kita kan harus lakuin dulu apa yang Nah, bisa kalau diklarifikasinya, minumnya dia ngejilat-jilatin tembok yang basah. tembok yang batu-batu itu. Ya batu-batu kan ada tuh kadang netes tuh yang batu-batu. Kan banyak batinian ya. Banyak apa sih namanya tuh? Yang hijau-hijau kalau di kali apa sih namanya? lumut. Iya, banyak lumut-lumut apa enggak? Ya mungkin teorinya. Itu makanannya lumut berarti. Iya. Sekalian minum, sekalian makan. Lele ya. Kayak sapu bersihin ini kan. Nah, di situ dijelasin nih. Jadi bocah itu ada coachnya yang ngebawa. Nah, penasaran dong pada. Ini mati apa kagak nih? Ya kan? Dulu Oh, ada tuh bocah ber-13 itu. iya, penyelam dari luar tuh pada nyelamatin, terus kayak cenayang-cenayang orang Thailand apa ya, lupa lah, pokoknya Thailand dah. Itu bilang, oh ini masih hidup, yakin tuh. Nah, dijelasin sama coachnya kenapa kalian bisa bertahan hidup tanpa makan, tanpa minum. Nah, dia bilang saya mengajarkan mereka meditasi. Oh, diem gitu. Iya. Kayak di betapa gitu Iya, ya. betapa ibarat gini gitu kan, diem. Nah, cocok lagi ke zikir. Iya. Oh iya. Iya kan? 2 minggu, Cok. Nantangin diri lah ya. Nenangin diri. Jadi Nggak berasa ya. Serah diri lah. iya, metabolisme tubuh tuh kayak nge-recharge sendiri saat kita
relax Yang gitu. sendiri ya. Berkoneksi sama Tuhan kayak gitu. Kasih makan sama Tuhan dari Oh dikasih makan sama Tuhan. Nah, makanya yang dimaksud zikir itu meditasi. Oh bisa. Ya kayak gitu. Jadi jangan lupa zikiran guys. Zikiran belajar. Zikir ya. Gitu subhanallah Allahu akbar. Kayak gitu. Nah, terus Takbir. ya timeline-nya lanjut aja nggak apa-apa ya. Timeline-nya Setelah itu Pi, ya habis itu kan udah tuh kan Dukun udah ada. Dukun udah terus Turun. kekeringan nih lama. Oh kering. Ditahan. Iya. Habis itu ditahan hujannya, lu pernah dengar kan? Iya, jadi nggak kekeringan semuanya. Iya. Tumbuhan segala macam Nggak ada yang subur. Ah, Tiba-tiba datang apa? Iya. ibarat nih orang lagi kekeringan, kelaparan, ternak mati, nggak ada minuman, nggak ada air segala macam. Nggak ada sosok yang buat inian. Iya, muncul lah nih. Nih, bangsat nih. Ini apa? Penyelamat palsu lah ibaratnya. Iya, Al-Mesiah palsu, namanya Dajjal kan. Dajjal. Coba lu bayangin, lu lagi lapar banget kan ya di pojokan ya, gerong bego bengong gitu kan. Datang ya. Iya, Gorengan sini, sini. iya. Gorengan Cen. Langsung tuh lu. Mau lah, langsung udah pasti. Iya kan? Udah pasti. Mampus lu. Coba sujud sama gua, lu jilat kali tuh bisa tuh. Anjir, gua mandiin dia anjir. Iya langsung lu. Hampir saat itu juga anjir. Iya kan? Tapi sih emang buat orang-orang yang kafir kena masalah kayak gitu udah pasti ngikut dia, udah pasti ngikut. Iya, kita juga belum tentu selamat. Iya. Makanya. Tapi kan kita udah kalau kita nih yang belum beriman banget sih, tapi kan udah tahu bakalan kayak gitu pasti nginget lah di masa depan nanti kalau misalnya emang kejadian sama kita. Bedanya sama kita. Orang yang belum tahu kan di luar agama kita kan dia gak tahu. Iya, amsyong udah. Itu dia yang ikut Ikut. si Dajjal. Ya bayangin aja sekelas kiai aja takut kan. Iya nggak mau ketemu mah. Namanya orang udah kelaparan anjir, udah tinggal mati Ya doang. Nabi aja sampai ngingetin kan. Iya, takut. Saking takutnya mau mati gitu. Makanya kalau misalkan Dajjal, kita kan masih sering-sering guyonin Dajjal ya, karena kita masih kondisinya nyaman. Iya. Masih nggak Coba kekeringan di lah. masa itu Iya, kadang bisa. mampus dah tuh. Bayangin aja lah. Iya, Tapi yang bertahan orang berimannya kayak gimana gitu? Gak bayang gua. kayak Bella ini. Kalau gue udah pasti ngikut dia. Dia tahan kanan. Iya lagi. Makanya gue jangan sampai dah di Iya dah. zamannya Dajjal nanti. Iya, amit-amit Matinya. dah. Tapi bisa jadi deket lagi tuh boy. Jangan lah anjir. Masa gue ngeliat Dajjal. Ya, nanti anggaplah nih timeline Dajjal nih ya. Dajjal. Udah Dajjal terus udah ada tuh Dajjal ngebantai-bantain kita lah. Banyak lah tuh ya cerita Dajjal ya. Banyak banget. Ya paling Dajjal kita deskripsinya kita nextin aja nih. Iya Dajjal itu siapa? Gue udah tahu ya. Iya. Itu kan banyak tuh beredar video. Paling kita nanti ada sesi sendiri nih Iya, bahas Dajjal ya. Dajjal apa Heeh, gimana? soalnya kayaknya panjang itu. Harus juga satu episode lah. Oke. Oke. Oh, untuk konten kali ini dari pembahasan apa sih? Ya, Dukhon, Imam Mahdi. Imam Mahdi, Di dan Dajjal. supaya kejadian-kejadian yang ada di akhir zaman sekian. Buat next episode ada Dajjal ya kan? Dajjal. Masih banyak tuh. Dajjal. Eh, Dajjal. Dia deskripsiin Dajjal lah. Dajjal, pria Oslo ya kan? Ya. Yajuj ya kan? Iya, Kan Yajuj belum Majuj. tuh Yajuj Belum. Majuj. Itu kita bahas Kita bakal tuh. konten berikutnya. Berikutnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih udah nonton konten kali ini. Yang suka bisa di subscribe, comment, and like lah. Sampai jumpa di next video. Di Sepertiga malam.